Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-13, malam ke-14. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika sampailah Nabi ke Madinah, datanglah seorang perempuan memberikan anak kandungnya kepada Nabi. Karena ada orang kaya memberikan tanah, ada orang memberikan onta, ada yang memberikan makanan. Tapi ini perempuan ingin berbuat baik kepada Nabi, tapi dia tidak ada yang bisa dia berikan. Inilah anakku ya Rasulullah, menjadi pembantu pelayan di rumah engkau. Aku ikhlaskan anakku ini untuk menjadi khadim, menjadi pelayan Nabi SAW. Anak itu bernama Anas bin Malik. Maka Nabi pun mendoakan anak itu, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Alhamdulillah, berkat doa Nabi, harta Anas bin Malik di antara para sahabat termasuk yang banyak. Ada sahabat itu yang kaya sekali, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Dihitung oleh Dr. Safi Antonio, harta warisannya 4 triliun kalau dirupiahkan, selama di Madinah saja. Anas bin Malik tidak sampai begitu, tapi doa Nabi luar biasa. Dia punya kebun panen setahun 2 kali. Orang lain sekali, dia 2 kali. Karena Nabi mendoakan dia, aksir malahu, banyakkan hartanya, wa waladahu, banyakkan anaknya. Waktu Anas bin Malik meninggal, dihitung anak cucunya 100 orang lebih. Dihitung anaknya sama cucu-cucunya. Nah, begitulah barokah doa Nabi SAW. Apa makna di balik doa ini? Bahwa zuhud tidak berarti miskin, susah, tidak berkeluarga, tak punya istri, tak punya anak. Jangan nanti anak-anak muda ini, kamu kenapa tak bisnis, kamu tak kenapa tak menikah, saya ini zuhud. Itu bukan zuhud, bongak. Sahabat Nabi yang didoakan Nabi aja tetap kaya, tetap punya harta, tetap hidup, tapi tidak untuk memperturutkan hawa nafsu, tapi untuk mencari ridha Allah. Kalaupun kau kaya, kayalah, tapi untuk mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dan umur juga panjang. Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Dialah Anas bin Malik. Tahun 93, tahun 94 Hijriah. Itulah dia sahabat Nabi, Anas bin Malik. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi selama 10 tahun. Waktu dia diserahkan emaknya Ummu Sulaim, umurnya 10 tahun. Dia menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Maka waktu Nabi meninggal, umur Anas 20 tahun. Anak muda. Anak umur 20 tahun, tapi setengah hidupnya bersama Nabi SAW. Kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kucium tangan Nabi, lebih lembut daripada sutra. Kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Tak ada orang yang lebih bertuah daripada Anas bin Malik. Harta banyak, anak keluarga banyak, umur panjang, hidup bersama Nabi 10 tahun. Kita sahli kaji lagi. Mudah-mudahan di dunia tak jumpa, di akhirat lah hendaknya jumpa. Sudahlah di dunia tak jumpa, di akhirat
lain tempat pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata Imam Bukhari Muslim? Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari Muslim itu bukan satu orang. Ada orang dikasihnya anaknya nama, siapa anak kamu? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim dua orang. Kalau ada orang dikasih nama Bukhari Muslim bagus. Tapi Bukhari Muslim itu dua orang. Yang satu namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bukhari nama kampung dia Bukhara. Orang Bukhara disebut Bukhari. Lalu Imam Bukhari ini punya murid namanya Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Nah, jadi kalau hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada pula dalam kitab Sahih Muslim, maka disebut dia dengan muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? La yu'minu, tidak beriman. Padahal yang mau dibawa mati ini iman. Harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, semua tinggal, jabatan tinggal, kekuasaan tinggal. Yang dibawa mati iman. La yanfa'u malun wala banun. Tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang dipenuhi iman. Orang yang mati tidak beriman. 3. Ulaika habitat a'maluhum, amalnya gugur macam pokok kayu kering dihembus angin, daun-daunnya habis. Begitulah amal orang tak beriman itu gugur. 2. Apa dia? Wa qadimna, kami datangkan semua amal dia. Dulu engkau ada membuatkan sekolah untuk anak yatim, nih dia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan amal-amal. Dulu kau ada menyekolahkan orang susah, nih amal. Faja'alnaha haba'an mansura, tapi kemudian amal itu kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna. Oleh sebab itu maka yang bisa menyelamatkan kita ini cuma satu, iman. Makanya jaddid imanak, refresh, perbaharui iman. Malam ini kita berkumpul kemari refresh, menyegarkan lagi iman. Iman ini kalau tidak disegarkan dia akan layu, dia akan kering, dia akan mati. Na'udzubillah. Maka kita jaga ini terus. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bawa iman. Amin. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW membawa iman. Itulah doa kita tadi pada baca Yasin yang kedua tadi. La yu'minu, kamu tak beriman. Sampai kapan? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih. Bunyi hadisnya, kamu tidak beriman sampai jilbabmu panjang. Kamu tak beriman sampai kau puasa sunat. Kamu tak beriman sampai kau pergi ke Makkah. Kamu tak beriman sampai kau bangun masjid. Betul, itu betul semua. Tapi hadis ini lain bunyinya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, pedas, begitu juga pipi orang kalau ditempeleng. Kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kalau benda barang itu ada pada saudaramu sama senangnya engkau seperti kalau dia ada pada dirimu. Begitu. Benda, kita biasa orang materi benda. Apa contohnya? Serba salah mau nyebut benda. Nanti disebut mobil, yang punya mobil tersinggung. Sebut rumah, yang baru beli rumah tersinggung. Disebut bini yang baru nikah tersinggung. Hah? Makanan. Yang belum makan tersinggung, tadi puasa sunat.
Bukulah. Kamu belum beriman sebelum benda ini ada di tangan kawanmu, sama dengan senangnya engkau kalau dia berada di tanganmu. Saya suka benda ini ada di tangan saya, maka begitu juga senangnya saya kalau benda ini ada di tangan saudara saya. Karena ada sifat manusia, dia senangnya kalau dia punya, tapi senangnya bukan main kalau orang lain tak punya. Tengok aku kan, kau tak ada kan? Tak ada kan? Belum beriman. Syarat orang beriman, sama senangnya dia kalau benda itu ada sama dia, ada juga pada orang lain. Kalau sama rasanya, itulah baru sempurna iman. Sekarang kan orang tak begitu. Kalau ada orang punya sama macam punya dia, Bu, itu macam tas ibu ya? Iya punya saya asli, dia KW. Ustadz nih setiap nyontoh-contoh kan ibu-ibu aja, bapak-bapak sekarang. Tak pula ada contoh su bapak. Oleh sebab itu maka dalam masalah apa ini? Tentu yang pertama dalam masalah benda materi yang nampak. Pertama fil ma'kal, makanan. Kalau makanan itu terasa nikmat di lehermu, begitu juga dia nikmat di leher orang lain. Maka usahakanlah makan jangan sendirian. Kalau pergi ke rumah makan, dah agi duo. Apa surang? Mana tahu beko ada kawan awak tibo. Jangan makan sendiri. Usahakan itu, makan 2. Berapa porsi Pak? 2. Satu lagi mana? Ada kawan saya nanti. Kenapa Bapak pesan 2? Supaya dia yang bayar nanti. Betul, tak betul. Kalau makanan itu enak, apa makanan yang kamu paling suka? Saya suka udang. Bagaimana udang itu enak di tenggorokan kita, begitu pula lah kita ingin makanan itu lewat di leher dia. Jangan di leher kita udang galah, di leher dia udang mati. Anak udang, cucu udang, cicit udang. Na'udzubillah, udang kecopai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama fil ma'kal, makanan. Makanya ini 14 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Siapkanlah budget 2 kali lipat. Kalau biasanya bulan biasa 3 juta, siapkan 6. Kalau biasanya 5, siapkan 10. Balik dari sini, Pak, kata Ustadz, siapkan 2 kali lipat. Untuk apa 2 kali lipat? Kita kan puasa. Setengah untuk kita, setengah untuk orang-orang yang ada di sekeliling rumah kita ini. Di situ ada anak yatim, di situ ada fakir miskin, di situ ada orang jompo, di situ ada adik-adik mahasiswa. Mereka jauh dari kampung halaman, mereka sedang kuliah. Apalagi ini sudah mendekat ujian akhir semester. Ini amat sangat baik. Begitulah. Makanya nanti kalau mau mengantar makanan buka puasa, ikan bakar, kolak, sambal, antarlah jam 6 sore. Supaya sama lewatnya di leher kita. Lewat di leher kita makanan itu 6.30, 6.30 juga di leher dia. Jangan di leher kita 6.30, di leher dia 11.30. Panggil anak sama pembantu, sini, kau antar ini kemana? Ke anak yatim, ke masjid. Pergi antar sana. Diantarlah jam 11 malam. Dimakan sama anak yatim tuh masam mak, kata dia. Makan aja lah anak, habis jam 11 dia makan, jam 11.30 mencret, jam 1 mati. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Siapa itu? Orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama Allah. Jadi kau belum dianggap beriman sebelum makananmu sama macam makanan. Ini banyak ini orang-orang kaya. Ini yang cerita ke saya ini langsung pembantunya, tukang masaknya. Ustadz, saya ini kerja tukang masak di rumah Bu Aji. Ibu ini ke Makkah Pak Ustadz, sudah hajah. Suaminya pun sudah. Tapi pas giliran makan, mereka masak ayam, masak udang, masak sotong, masak cumi, masak ikan besar. Saya masaknya aja. Pas giliran makan dikasihnya lah sambal-sambal kemarin saya makan. Ini orang tak beriman. Dia bolak-balik ke Makkah itu hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Belum lagi tumbuh rasa. Maka iman ini bukan hanya sekedar memperturutkan
menampilkan diri, tapi bagaimana rasa kita kepada saudara-saudara kita. Memang Nabi SAW itu luar biasa. Hidupnya 14 abad yang lalu, tapi cerita cakap dia itu relevan sampai sekarang. Apa yang disampaikannya dulu, berapa banyak filosof-filosof dari Yunani, dari Roma yang dicakapkan dulu tak cocok lagi zaman sekarang, tak relevan. Tapi Nabi SAW, apa yang dicakapkan Nabi dulu masih ada zaman sekarang. Ada orang yang mengaku beriman, tapi tak sama perlakuan dia dengan saudaranya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsih. Kalau itu enak di lehermu, begitu juga enak di leher dia. Sama nikmatnya. Makanya ada zaman, ada masa kita enak dibayarin orang, menerima, tapi ada masanya kita merasakan nikmatnya memberi. Namanya The Miracle of Giving. Ada buku judulnya Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata orang yang memberi itu nikmatnya luar biasa daripada menerima. Tapi ini dengan proses latihan. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Biasakan dari yang kecil-kecil, bagi dari yang kecil-kecil. Iza tabbakta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuah. Supaya apa? Berawal dari kuah. Apalah kuah? Air, kasih garam, kasih bawang, tomat, cabai. Kuah. Berawal dari. Tapi jangan pula gara-gara ini asik kuah ya. Ibu tu dulu sebelum mengaji sama Ustaz Somad selalu ngasih daging. Sudah ikut pengajian tu kuah. Oleh sebab itu, ini berawal dari kecil dulu. Nabi tak mengatakan bagikan hartamu yang paling termahal. Nah, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kau jaga dirimu dari api neraka jahanam. Ini neraka, ini engkau. Tak ada jarak antara engkau dengan neraka. Lalu apa pembedanya? Apa pemisahnya? Apa jaraknya? Walau bisyiqqi tamrah, sebelah korma. Ada korma, buah belah. Ada korma sebiji, belah. Sebelah untuk kawan, sebelah untuk kita. Sebelah korma itu menjadi dinding kita dari api neraka jahanam. Keluarkan korma sebelah dari sebiji dari kantong, sebelah. Friend, bro, sedikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Walau bisyiqqi tamrah, walau sebelah korma. Berawal dari setetes kuah, berawal dari sebelah korma, lama-lama seperempat daging, lama-lama seekor ayam, lama-lama seekor kambing. Puncaknya kurban Nabi 100 ekor onta. Berawal dari kecil. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sudah ngasih seekor kambing, mantap. Kapan itu? Waktu hari raya Idul Adha kemarin. Seekor kambing. Siapa yang mau ngasih seekor kambing? Saya, Pak. Seekor kambing. Berapa vouchernya? 2.400.000. Tapi tolong nanti antarkan ke rumah ya, pahanya, kepalanya, kakinya, ekornya. Kalau tahun lalu oke, kita maafkan. Tapi kalau tahun ini ada model begitu lagi, saya kasih tahu ke bapak-bapak pengurus, kalau ada jamaah model begitu, bagi kau bawa balik, potong sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama fil ma'kal, dalam hal makanan. Yang kedua wal mashrab, minuman. Apa minuman yang kau paling suka? Saya paling suka minum kopi, Pak Ustaz. Kopi, janganlah pula yang kopi-kopi apa tuh. Kopi apa kamu suka? Kopi ini, Pak Ustaz. Kasih dia kopi yang paling mantap itu. Saya pergi ke Jawa Barat, dibawa ke atas puncak tempat kebun teh. Rupanya PTPN berapa itu yang kebun teh? Dikasihnya lah teh yang paling berkualitas. Tolong ambilkan teh yang paling mantap. Ini daun teh, pucuk teh, yang pucuknya yang berwarna putih. Itu rupanya teh. Ini Ustaz Somad, inilah teh yang diekspor ke Inggris. Minuman orang Inggris. Yalah, dituang yalah di dalam. Saya buka lah, saya minum. Saya tengok tak ada warnanya. Kenapa tak berwarna? Ini namanya white tea. White putih, tea, teh putih. Saya minumlah. Gimana Pak Ustaz? Anyap aja, anyap. Awak biasa 2 sendok.
Tapi karena segan malu saya ngangguk-angguk kan. Mantap ini lah. Udah itu saya tanya lah teh yang biasa saya minum. Saya biasa minum teh yang kalau dimasukkan air panas dia berserak-serak tuh. Teh apa namanya? Hah? Pecah dia masuk, bukan teh celup, masukkan dalam serak-serak. Saya tanya, Pak, jadi ini yang teh yang paling mahal ya? Iya Pak Ustaz. Kalau teh yang dimasukkan kena air panas serak-serak, oh itu sampah-sampahnya Ustaz. Rupanya nggak minum selama ini sampah. Batang-batang kasar itu. Begitulah Bapak PTPN teh itu ingin. Sebagaimana aku minum yang berkualitas Ustadz Somad, maka aku berikan juga yang paling mantap untuk engkau. Cuman tak semua orang bisa merasakannya. Gak bisa. Dikasihnya saya beberapa saset. Belum saya minum lagi sampai sekarang. Tetap juga teh sampah itu yang sedap. Belum dapat rasa manis. Pergi pula ke Bandung. Sampai di Bandung diterima oleh Pak Gubernur. Kasihnya, Ustaz, kami eksportir kopi. Ini kopi sudah diekspor kemana-mana sampai ke Eropa. Sebagaimana saya suka minum ini, saya pun ingin Ustaz pun minum juga yang sama. Mantap saya bilang. Minum Ustaz ya, tak boleh kita tolak. Orang sudah menawarkan baik-baik, maka tak bilang. Maka salah satu perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Walaupun kita tak suka, kita bilang, iya. Waktu itu kita bohong, dah. Kita ingin menyenangkan hati dia. Ini Ustaz kopi eksportir dari negeri kami yang pokok sudah mantap. Ustaz minum ya? Iya. Mana dia? Cara minumnya Ustaz, jangan langsung. Jadi gimana? Rasakan diseruput, kata dia. Seruput. Habis itu jangan langsung ditelan Ustaz. Terus dikulum agak beberapa detik. Habis itu baru ditelan. Gimana rasanya Pak Ustaz? Dia senyum. Tak dikasihnya gula. Lain rasanya. Gimana Pak Ustaz? Rasanya hilang kelatnya kan katanya. Agak-agak apa kan katanya. Iya Pak. Habis itu cepat-cepat minum teh manis. Sebagaimana aku menikmati ini, aku pun ingin engkau juga merasakan yang sama. Fil ma'kal, makanan, wal mashrab, minuman, wal malbas, pakaian. Ustaz, saya suka betul pakai koko ini, sejuk terasa. Coba Ustaz pakai ini. Saya senang betul pakai kain nih, coba Ustaz pakai kain. Apa yang kita pakai itu kita kasih ke orang. Jangan lamalah panitia menunggu di pintu pengumpulan baju-baju yang akan diserahkan ke panti jompo dan panti yatim. Lama membuka lemari mencari kain mana yang paling kusut, mana yang warnanya paling hilang. Dia pun menengoknya tak mau. Antughmidu fi, menengoknya pun kau tak mau. Jangankan memakainya, menengoknya pun tak mau. Itulah yang diberikan. Yang layaknya untuk lap kompor, itulah diberikannya. Mau minta masuk ke dalam surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Cemana mau masuk surga? Orang-orang model begini masuk surga, tapi surga yang second-second lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal maskan, tempat tinggal. Berapa banyak orang menyediakan tempat tinggal. Sebagaimana tempat tinggal saya ini nyaman, begitu pula saya buatkan untuk anak yatim. Saya tidak mau membuatnya namanya panti Pak Ustaz, karena kalau sudah disebut panti pasti mengerikan, mengenaskan. Tapi saya mau orang melihatnya wah, megah, mewah. Maka saya buat apa namanya? Istana yatim. Dia tak mau buat panti. Memang betul-betul macam istana. Kamar-kamar anak yatim itu pakai keramik, makanannya megah dan mewah. Orang pun ke sana melihatnya, oh hebat, dibangunkan sekolah. Ada. Saya selama menyampaikan tausiah nih ke kota ini, ke kota ini, ternyata ada makhluk-makhluk yang model seperti ini. La yu'minu. Dia tidak merasa tak merasa beriman kalau sebelum bisa dia berbagi kepada orang lain. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari sekedar materi.
Kalau kau kasih makanan, busuk. Kalau kau kasih pakaian, lapuk. Kalau kau kasih tempat tinggal, bisa jadi diambil orang, atau tumbang, atau terbakar, atau hilang. Tapi ada sesuatu yang ketika engkau rasakan, kau juga ingin merasakan yang sama, supaya temanmu juga merasakannya. Apa itu? Ketenangan dalam beragama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebagaimana kami anak-anak muda ini tenang, kami pun juga ingin kau merasakan tenang, wahai sob, wahai friend, wahai bro, ya akhi. Kami yang sudah tenang ini ingin merasakan kau juga tenang. Maka mereka pun mengajak kawan-kawannya tadi. Itulah dia pemuda-pemuda yang sudah sampai pada tingkat mutmainnah. Apa namanya? FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah. Diajaknya kawan-kawan yang lain. Ada Podamara, ada Irma, ada macam-macam namanya. Itu semua adalah mengajak kepada yang tidak materi. Kalau nampak kawan masih risau menjalani hidup karena belum tersentuh agama, sebagaimana saya dulu sesat, sebagaimana saya dulu belum hijrah, sebagaimana hati dulu saya kacau, gundah gulana, saya tahu yang kau rasakan saudaraku. Maka aku ingin sebagaimana tenangnya hatiku, begitu jugalah aku ingin ketenangan ini ada dalam hatimu. Maka diajaklah dia. Jadi mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Bukan orang itu dikatakan penghuni neraka jahanam. Tidak. Aku merasakan apa yang kau rasakan dulu, karena aku pun berada di dunia yang sama macam engkau. Maka muncullah komunitas-komunitas. Komunitas laki-laki bertatu hijrah, komunitas jombloan sejati, komunitas muslimat, komunitas orang-orang yang pernah berada di dalam dunia hitam, hatinya rusak, matanya kotor, telinganya tersumbat, dan kemudian setelah itu dia bertobat, merasakan ketenangan dalam hatinya, dan dia ingin orang lain merasakan yang sama. Tapi ketika dia mengajak orang lain, sama macam membangunkan orang tidur. Orang tidur kalau kita bangunkan, responnya macam-macam. Ada yang marah, ada yang meludah, ada pula yang menyipak. Begitulah agaknya ketika kita ajak kawan-kawan ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada sekarang setelah pengajian ini, yang penting saya selamat, yang penting saya makan, yang penting saya minum, yang penting saya sudah punya tempat tinggal, yang penting pakaian saya sudah bagus, yang penting saya sudah ke Makkah, yang penting saya sudah hijrah. Adapun kamu bukan urusan saya. Bukan Islam. Bukan itu sifat orang Islam. Orang Islam itu apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Kapan kalian menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tapi di antara semua inilah yang paling berat menurut saya. Kalau menurut Bapak Ibu ini yang paling ringan, itu hak Bapak Ibu, sah-sah saja. Salat malam berat, salat sunat tahiyatul masjid berat, salat berjamaah di masjid berat, salat tahajud berat, sedekah berat. Tapi ada yang paling berat. Apa dia? Merasakan perasaan orang lain. Berat. Yang ada dalam diri orang, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, dia susah hati. Wa in tusibkum sayi'atun. Tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Hari ini kawan saya sama-sama satu angkatan, sama-sama ke Mesir, sama-sama dulu di Kairo, sama-sama kuliah, tapi nasib lain. Dia pulang lebih dulu PNS, dia pulang lebih dulu nikah, dia pulang lebih dulu punya anak, dia pulang lebih dulu pula doktor. Hari ini doktor. Pas hadisnya yang sama. Bagaimana caranya? Saya buatkan video ucapan selamat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak beriman kamu sebelum kau merasakan yang sama seperti ketika nikmat itu ada pada dirimu dan ada pada saudaramu. Hai Abdul Somad, hari ini kawanmu dekat, sahabatmu memperoleh gelar doktor, maka kalau ada rasa sakit dalam hatimu, kalau ada kau rasa marah, kau ada rasa dengki, berarti kau belum beriman. Kau mesti dapat merasakan perasaan yang sama seolah-olah dia ada dalam dirimu. Ketika kau bisa merasakan itu, barulah sempurna imanmu. Selamat, sekali lagi selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu saya tonton, wah, tak ada senyum-senyumnya. Rupanya belum bisa kita ikut senang melihat kesenangan orang lain. Tak bisa kita merasakan kebahagiaan orang lain. Sama-sama satu lingkungan, tetangga dekat rumah. Anaknya dulu waktu kecil main-main ke rumah ibu, anak ibu main-main juga ke rumah dia. Tapi jodoh berkata lain. Tiba-tiba anak dia duluan nikah, dapat suami kaya, taat beragama. Tetangga mulai bertanya, itu teman anak ibu dulu kan? Iya. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Muncul. Tapi kalau hadis ini sudah kau amalkan, memang dia anak saudara saya, tapi anak dia itu duluan dipinang orang, saya merasakan yang sama. Insya Allah anak saya pun tak akan lama lagi. Mereka ini hanya sekedar nomor kloter saja. Begitu merasakan kesenangan. Sama-sama satu kelas, sama-sama satu kampus, sama-sama tamat, sama-sama wisuda. Tapi rupanya garis start sama, persaingan beda. Akhirnya dia lebih dulu punya rumah, dia lebih dulu punya motor, dia lebih dulu punya mobil. Orang mulai ngomong, loh itu kawan kau yang sama tamat kuliah kemarin kan? Iya. Loh kok dia lebih dulu? Iyalah, dia pakai tuyul. Dia kan bolak-balik kemarin ke sana ngambil hantu setan. Kau mesti dapat merasakan perasaan yang sama. Ketika datang dalam hatimu hasad, dalam hatimu dengki, dalam hatimu marah, manusiawi, berarti kau memang manusia. Lalu apa bedanya? Islam mengajarkan engkau menahan, dapat ditahan itu. Menahan kenapa? Karena ada yang lebih besar. Orang yang tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, itu selalu dikatakan tidak berakhlak. Ini orang hasad, ini orang dengki, ini orang busuk hati. Sebenarnya dia bukan sedang kena penyakit akhlak, tapi akidahnya sudah bermasalah. Kalau bapak tidak senang nengok orang dapat nikmat, itu yang jadi masalah bukan akhlak, tapi akidah. Yang memberi nikmat itu Allah, yang memilih dia Allah. Tidak senang nengok dia dapat nikmat, berarti tidak senang dengan yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Allah. Tak senang dengan Allah. Tu'izzu man tasya. Engkau berkehendak kau angkat dia setinggi-tingginya. Wa tudzillu man tasya. Kau rendahkan dia serendah-rendahnya. Maka kita mesti bisa merasakan senang menengok kesenangan orang lain. Ustaz Somad sudah sampai pada tingkat itu? Belum. Baru mau mencoba. Kemudian saya ajak jamaah. Saya baru mencicipi sikit, lalu saya ajak jemaah. Bapak ibu kemana? Marilah kita cicipi bersama. Rupanya bapak ibu sudah lama merasakannya. Ustaz aja baru tahu, baru malam ini baca hadis ke-13. Kami teorinya tak ada, kami pelajari, kami tak tahu hadisnya, tapi hati kami sudah lapang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bagi yang muda-muda yang belum mau mencoba, yang sudah tua belum juga bisa berubah, cepatlah, tak lama lagi malaikat maut datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasad, dari dengki, wal kibriya, angku dan sombong. Orang yang merasa dirinya besar, dia tidak bisa melihat orang lain besar. Orang yang merasa dirinya tinggi, dia tidak bisa melihat orang lain tinggi. Nampaknya orang lain tinggi, dia marah. Ustadz Abdul Somad ini kenapa dia senang melihat yang lain? Karena semuanya rendah di bawah, maka dia senang. Begitu nampaknya ada satu agak naik ke atas, turun. Rupanya ada yang lebih tinggi dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu. Apa yang dimaksud dengan la yu'minu, tidak beriman? Apakah tak ada iman di dalamnya? Imannya ada, tapi tidak sampai pada derajat kamalul iman, sempurna iman. Inilah yang paling berat.
Karena ini bukan masalah benda. Kalau benda nampak dia. Ini masalah hati. Ibadah itu dibagi 3. Ada ibadah badan. Baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ibadah badan. Zikir, subhanallah, subhanallah, ibadah badan. Salat, ibadah badan. Tapi ada lagi ibadah, satu lagi harta. Bangun masjid, ibadah harta. Kasih makan, ibadah harta. Berat. Ibadah badan, berat. Ibadah harta, berat. Ada yang paling berat lagi, apa? Ibadah hati. Menahan marah, menahan dendam, menahan busuk hati. Ikut senang menengok kesenangan orang, ikut susah melihat kesusahan orang. Ini ibadah hati, tak nampak. Ibadah batin, ibadah yang tak bisa dinilai dengan materi. Kalau bersedekah nampak berapa piring. Kalau sholat nampak berapa lama. Apalagi sholat sunat tahiyatul masjid. Oh, nampak lama tegaknya. Waktu banyak orang. Waktu sendiri, qul huwallah, putus. Iftitah, Fatihah, qul huwallah. Kenapa cepat betul kau? Ini mazhab Valentino Rossi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya tadi di jalan tak berhenti-berhenti batuk. Udah sampai kemari hilang. Begitulah doa orang-orang soleh. Berdoa Bapak Ibu itu semua, ditengoknya tadi saya batuk, ya Allah, hilangkanlah batuk Ustaz. Hilang sampai tak minum. Padahal saya disiapkan jamaah ini untuk minum. Ikut susah hati menengok kesusahan orang. Saya tak sampai hati nengok Ustaz Somad itu nanti kalau batuk, apalagi sampai berair matanya. Jadi kalau itu kami doakanlah. Doa itu datang dari hati orang yang ingin melihat orang lain senang. Doa itu datang dari hati orang yang tak sampai hati melihat orang dalam kesusahan. Melihat azan maghrib berkumandang saat bapak membawa anak ke masjid. Tapi ada orang yang dulu membawa gagang cangkol, membawa skop di tepi jalan, mengambil sampah di tengah azan berkumandang, tak sampai hati melihat mereka. Maka bercita-cita. Waktu itu kalian mungkin waktu itu baru semester 1, lagi pulang kuliah, pas di lampu merah nampak orang susah. Kalian pun berazam dalam hati, kalau aku nanti jadi presiden, akan kutangkap mereka ini semua, kubawakan truk, kubawakan Satpol PP, kusuruh tangkap semua. Sudah kusediakan real estate dan flat-flat. Tinggal kalian semua. Biayanya dari mana? Dari APBN. Bisa. Mengapa tak bisa? Maka berazam dalam hati, saya tak sampai hati melihat orang susah sebagaimana mereka sulit beribadah di dunia. Maka saya tak mau merasakan itu. Saya sholat, mereka pun juga saya ingin sholat. Saya bisa puasa sunat, saya pun juga ingin. Mereka sebetulnya mau puasa sunat. Mengapa mereka tak bisa puasa sunat? Kerjanya berat. Jangankan puasa sunat, puasa Ramadan pun dia tak bisa. Betapa kasihannya kita. Makanya sedekah paling afdal menjelang Ramadan. Sepekan-sepekan menjelang Ramadan nih, Bapak Ibu yang mau mengeluarkan zakat, takdim mendahulukan zakat bagus. Biasanya Bapak mengeluarkan zakat berapa? 5 juta. Kasih ke 4 orang. 1.250.000, 1.250.000. Pak, ini 1.250.000. Insya Allah bulan Ramadan ini bisa dia puasa. Karena selama ini dia tak ada makan, mengais botol-botol sampah-sampah, kena panas terik tak bisa puasa. Maka dengan kita beri dia menjelang puasa, tapi jangan cuman kasih makan. Ini banyak juga orang Islam ngundang dikasihnya makan sekali, habis itu lapar dia balik. Kasih dia budget untuk sebulan. Nih untuk sebulan. Bapak ngasih 500, Bapak ngasih 500, Bapak ngasih 500, saya ngasih 500. Dapatnya 1,5 juta. Bisa dia. Nah, saya khawatir Pak Ustadz, nanti kalau saya kasih duit dibelikannya paket 16 giga. Kasihkan dia beras. Bapak kasih beras 5 kilo. Bapak kasih gula, Bapak kasih minyak, kita antar ke rumah dia. Maka bulan Ramadan ini insya Allah dia akan fokus. Saya tidak sampai hati melihat kamu tak beribadah, saudaraku. Nanti di akhirat kau akan ditanya. Maka inilah perasaan yang membuat orang menahan seleranya. Perasaan inilah yang membuat orang tak jadi beli baju mahal. Perasaan ini yang membuat orang tak jadi membeli peralatan-peralatan hanya untuk aksesoris.
Perasaan inilah yang membuat orang akan tetap bersama. Itulah yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan miskin, Nabi Muhammad kaya, tapi hidupnya bersahaja. Habis dia bagikan semua. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita sedang mengukur iman. La yu'minu, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bahkan ada sebagian orang yang tak sanggup dia makan. Tak sanggup dia makan kalau orang-orang yang berada di tempat dia itu tidak ikut makan bersama. Biarlah kita sama-sama lapar Pak Ustaz. Nah, setelah nanti mereka pulang baru kita makan. Oh, sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam tidak mengajarkan kita merasa pintar, tapi Islam mengajarkan kita pintar merasa. Pintar merasakan perasaan orang lain. Rasa ini lembut. Lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tak pernah merasakannya, dia tak tahu isinya. Jangankan merasakan hati orang, merasakan benda materi saja belum bisa kita. Merasakan manisnya kopi aja kita belum bisa. Merasakan nikmatnya teh aja belum bisa. Merasakan bagaimana indahnya lukisan abstrak aja belum bisa. Apalagi merasakan perasaan orang lain. Oleh sebab itu mesti ditajamkan. Islam ini hebat. Ditajamkannya dengan lapar. Lapar, lapar, lapar. Supaya apa? Supaya kau rasakan bagaimana itu lapar. Islam tidak mengajarkan kita berteori. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut Karel Steinbrink, lapar menurut lapar. Apa lapar itu? Aku rasakan sendiri. Jangan makan, jangan minum dari pagi sampai petang. Habis itu tulislah. Coba tulis. Lapar adalah mana? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak Ustaz. Kenapa? Melilit-lilit rasanya Pak Ustaz. Setelah kau rasakan, maka kau akan bisa merasakan perasaan orang lain. Saya sampai sekarang belum pernah bertanya sama orang, anak kau berapa? Belum pernah. Sampai sekarang belum pernah saya nanya orang, anakmu berapa? Kenapa? Saya merasakan dulu waktu belum punya anak, ditanya orang, Ustaz udah punya anak? Terasa saya payah menjawabnya. Maka tak pernah saya tanya, kau udah punya anak? Tak pernah. Karena pernah dulu saya merasa, karena saya umur 35 baru punya anak. Nah, jadi rasa itu diingat-ingat. Jangan sampai kita ini diejek pula lagi, dikata-katai pula lagi. Nikah pun saya tak pernah tanya orang, kau udah nikah? Kenapa? Karena saya lama nikah. Nah, kita bisa merasakan. Tapi kita tetap husnuzon. Kalau ada kawan-kawan kakak kelas kalian nanya, hari gini belum nikah juga, ini kan Ramadan 2 minggu lagi, emang mau dibangunkan pakai mercon? Itu dia berarti bukan ngejek. Kita husnuzon, mungkin dia mau ngasih motivasi. Tapi saya pribadi enggak. Saya tanya, kenapa begitu? Karena saya pernah saya merasakan sulit, merasakan susah. Nah, jadi perasaan itu bisa saya lihat dari raut wajah orang, antara senyum sengaja atau senyum simpul atau senyum sakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa merasakan itu, maka Islam mengajarkan kita menajamkan detektor rasa ini. Dia kalau sudah lama dia tertutup. Detektor itu kalau sudah tertutup dengan debu, dia tidak lagi bisa membaca mana logam, mana tidak. Pintu detektor logam di airport, kalau sudah terlampau tebal, debunya tidak disapu, lewat kita bolak-balik tak berbunyi. Tapi kalau yang baru dibersihkan, baru aja kita lewat, buka ikat pinggang, Pak. Saya tak ada pakai ikat pinggang, jam tangan, cincin pun berbunyi. Tapi kalau detektor lewat kita bolak-balik, tak ada berbunyi-bunyi. Kenapa? Tertutup debu. Begitu juga dengan rasa kita ini. Rasa kita ini banyak yang sudah tertutup debu, sehingga kita tak bisa lagi merasakan perasaan orang lain. Maka Islam mengajarkan kita lapar. Islam mengajarkan kita sedih. Kalau anakmu meninggal dunia, sesungguhnya engkau sedang dipertontonkan bagaimana sakitnya kehilangan. Maka rasakanlah itu. Jangan sampai masuk lubang keledai 2 kali. Orang Islam tidak perlu merasakan kehilangan sampai dia merasakannya nyata pada dirinya. Saudaranya yang kehilangan pun
dia sudah mesti bisa merasakannya. Oh, saudaraku. Makanya ketika ada orang yang anaknya meninggal, rumahnya terbakar, kebunnya digarap orang, kita disuruh datang untuk berpesan apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar bro, sabar ya akhi, sabar friend, sabar sob. Ini belum ada apa-apanya. Apa kata dia? Iyalah, kau kan cuma ngomong aja, aku yang merasakan nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaji malam ini sebenarnya kita sedang mengukur diri kita. Apakah selama ini kita ikut senang dengan kesenangan sahabat kita? Apakah kita ikut susah dengan kesusahan mereka? Ikut senang melihat kesenangan orang, namanya tahniah. Tahniah ya Bu, tahniah ya Pak, selamat anaknya sarjana, selamat anaknya nikah. Tahniah, ikut senang menengok kesenangan orang. Tapi ada saatnya kita takziah. Saya ikut bela sungkawa, saya ikut susah dengan kesusahan bapak, saya ikut susah dengan kesusahan ibu. Saya bisa merasakan kegelisahan bapak ibu. Dari tadi kita udah baca Yasin dan berdoa. Ini ceramahnya pula udah hampir 1 jam. Kapannya selesai ini? Ustadz juga harus bisa merasakan perasaan jamaah. Makanya saya tidak selamanya khutbah. Ustadz nanti hari Jumat ini di mana? Jumat ini sengaja saya tidak khutbah. Saya mendengar khutbah. Supaya apa? Supaya bisa merasakan rasanya jadi jamaah. Jangan menceramahi orang aja. Takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Sekali-sekali duduk di bawah. Oh, berat ternyata. Itu penceramah-penceramah, khotib-khotib itu suruh dia sekali-sekali jadi jamaah, biar tahu dia bagaimana beratnya melawan kantuk. Dulu saya khutbah lama, 45 menit. Begitu saya jadi pendengar berat, situ saya kurangi 20 menit. Dulu saya ceramah khutbah datar saja, tapi begitu saya rasakan, oh begitu rasanya menjadi jamaah. Maka kemana saya tengok yang agak melayang-layang, situ guys berkata, takutlah pada Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Perlunya kita berpikir dua arah. Perlu kita berpikir dua arah. Jangan hanya sebagai orang yang melihat dari atas, tapi juga bagaimana orang yang melihat dari bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa kita rasakan ini, sempurnalah iman kita insyaallah. Kita semuanya menuju kesempurnaan. Al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif.